Halo Sobat UPB, bertemu lagi dengan saya Agung Yanesa di Obrolan Kantin UPB. Hari ini saya kedatangan seorang tamu dari dosen UPB juga. Beliau ini juga seorang praktisi. Beliau ini dosennya itu di Prodi Kewirausahaan. Untuk itu mari kita sama-sama sapa, kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Inilah dia. Ya, silakan Mas. Oke. Perkenalkan diri. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Harisandi. Saat ini saya sebagai dosen di Prodi Kewirausahaan. Selain itu juga saya sebagai praktisi di bidang industri, khususnya industri waste treatment atau pengolahan limbah. Oke, saya manggilnya apa nih? Pak Tio, Pak Prasetyo atau Mas Tio, Mas Prasetyo, apa nih enaknya? Bebas. Bebas ya? Bebas. Saya manggilnya Mas ya deh, karena kita berjiwa muda di sini semuanya. Jadi saya manggilnya Mas Tio ya. Boleh. Oke, Mas Tio. Mas Tio ini adalah dosen ya, dosen di Pelita Bangsa, terkhususnya di Prodi Kewirausahaan. Dari kapan Mas ngajar di Pelita Bangsa? Jadi kalau untuk mengajar di Pelita Bangsa saya dimulai di tahun 2020, tepatnya di bulan Februari 2020. Wah, masuk tahun ketiga sekarang ya? Berarti? Yes, tahun ketiga. Cuma untuk mengajar di Prodi Kewirausahaan itu dari tahun 2022 bulan 2021. Angkatan pertama. Oh, karena baru juga ya Prodi Kewirausahaan. Ya. Ini perlu teman-teman tahu juga, ternyata Prodi Kewirausahaannya adalah sebuah prodi yang baru juga di Universitas Pelita Bangsa, yang sebelumnya tergabung di Prodi Manajemen dulu. Sekarang di Prodi Kewirausahaan, dan Mas Tio salah satu dosennya ya? Gitu ya, salah satu dosen di Prodi Kewirausahaan. Jadi sekitar 3 tahun bergabung menjadi dosen di Prodi di Universitas Pelita Bangsa. Oke. Seperti itu. Jadi dosen dari 2019. Terus sebelumnya kegiatan? Oke, sebelum saya menjadi dosen, saya sebagai profesional juga di bidang tahun pertama saya bekerja itu di bidang food and beverage di salah satu perusahaan. Tahun berapa itu Mas? Itu sekitar tahun 2010 sampai 2017 itu saya bekerja di F&B itu di Unilever sebagai safety health environment. Jadi sekitar 7 tahun. 7 tahun di Unilever. Di Unilever. Terus setelah itu pindah lagi, gitu kan namanya anak muda kan, pindah di bidang yang sama, cuman di perusahaan yang berbeda. Itu di Perfettivan Mill di Bogor. Kalau teman-teman tahu itu salah satu perusahaan pembuat permen terbesar di Indonesia. Ya, itu seperti Mentos dan lain sebagainya. Dan setelah selesai dari situ 2017 saya menyelesaikan pendidikan S2 saya. Akhirnya karena memang background pendidikan dan experience saya berbeda, karena saya mengambil pendidikan S2 di bidang marketing, akhirnya saya banting setir jauh banget. Itu saya bekerja di bidang finance. Finance itu dari tahun 2018 sampai 2020 di BFI Finance. Oh, di Jakarta kah? Jadi saya di BFI Finance di Jakarta itu sebagai supervisor saat itu, supervisor untuk pengadaan biaya alat dan mesin dan alat berat seperti itu. Berarti jauh juga ya Pak, dari 2010 2017 ke Jakarta, habis itu ke Bogor, habis itu Jakarta lagi, sekarang ada di Cikarang. Ya, akhirnya hijrah lagi ke Cikarang setelah melanglang buana ya. Hijrah lagi ke Cikarang di tahun 2020 dan pas hijrah ke Cikarang itu akhirnya membukalah pintu gerbang saya untuk menjadi dosen. Karena memang sebenarnya dosen itu merupakan salah satu impian saya, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Bukan dalam waktu yang usia saya sekarang. Mungkin di usia 40 atau berapa tahun ke depan gitulah. Cuman memang alhamdulillahnya itu dipercepat ya, maksudnya Allah kasih itu lebih cepat sih. Berarti memang punya ketertarikan ya di dunia pendidikan, berarti ada ketertarikan ya? Ada, karena memang sebelumnya saya di Unilever juga sebagai trainer. Jadi pada saat saya di Unilever itu saya juga membawa banyak
mahasiswa dari seluruh Indonesia yang berkunjung di Unilever, dan akhirnya itu membuka keinginan saya untuk mengajar karena saya rasa sangat menarik sekali gitu kan, sangat dunia pendidikan dan apalagi ketika kita memberikan sesuatu hal yang ilmu yang mungkin menurut kita biasa aja, tapi teman-teman yang menerima itu sangat excited. Nah itu saya berpikir, wah ini juga cukup baik nih. Nah itu alasan kenapa saya melanjutkan S2. Gitu sih. Lalu berlabuh di Pelita Bangsa nih. Ya. Bisa saya bilang itu cukup baru ya Mas ya. Ya benar. Pelita Bangsa ini bisa bilang cukup baru, 2019 cukup baru. Emang tahu Pelita Bangsa yang awalnya awalnya Jakarta, Bogor, Jakarta lagi, tahu-tahu di Pelita Bangsa. Ini taunya dari mana kok bisa gitu tiba-tiba jadi dosen Universitas Pelita Bangsa. Saya pengen denger aja sih sedikit kisahnya karena orang pasti punya berbagai macam kisah lah untuk jadi dosen. Saya pun jadi dosen di Pelita Bangsa punya kisah sendiri. Mas Tio pasti punya kisah sendiri juga nih kenapa bisa berlabuh di Universitas Pelita Bangsa. Memang Mas Tio ini sudah memiliki passion ternyata di dunia pendidikan. Tapi passionnya ternyata terlaksana di UPB di Pelita Bangsa. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa gitu sampai berlabuh di UPB nih Mas Tio? Ya, jadi kayak sebenarnya unpredictable banget sih saya bisa ngajar di UPB karena sebelumnya saya memang sudah pernah mendengar UPB karena kan memang kampus UPB di Cikarang waktu itu ya masih sekolah kampus tinggi. Terbesar di Cikarang. Ya, kampus megah di Cikarang. Saya kuliahnya di Presiden gitu kan, sudah pernah dengar, cuman nggak terlalu familiar. Tetangga. Ya, tetangga. Ternyata beliau ini. Jadi saat itu kenapa bisa berlabuh di UPB? Awalnya sih setelah saya resign tadi, saya pulang ke Cikarang. Jadi buku-buku selama saya kuliah tuh banyak banget. Akhirnya karena saya memang sudah baca itu buku dan saya juga bingung ini mau diapain kalau saya buang segala macam kan alangkah sayangnya kan. Akhirnya saya kontak lagi dosen saya di Presiden University. Akhirnya saya datangin, saya kasih maksud saya itu apa. Maksud saya saat itu adalah untuk menyumbangkan buku ini agar bisa berguna untuk mahasiswa lain. Nah, pas saya ketemu sama dosen saya itu, kita ngobrol-ngobrol, terus dia ngasih tahu saya ada niat untuk ngajar enggak gitu. Ya saya jawab aja saya ada niat, cuman dalam waktu yang masih cukup jauh. Nah tiba-tiba dosen saya itu ngasih tawaran ke saya, mau nggak ngajar di kampus Pelita Bangsa. Nah saat itu saya berpikir antara ini tantangan atau ini sebuah tapi saya mikir tantangan sih ya, jadi saya saat itu respon saya mau gitu Pak. Jadi saya ambil tawaran itu dan saat itu saya tanyain kira-kira saya harus ngajar apa. Kamu nanti di prodi teknik informatika coba mengajarkan di bahasa Inggris. Oh awal di UPB itu ya di teknik informatika di fakultas teknik. Ya kalau berminat nanti coba hubungi PIC-nya. Nah waktu itu PIC-nya Pak Aswan kan. Pak Aswan. Saya dikasih nomor handphonenya, terus saling konfirmasi, ketemuan. Waktu itu langsung ketemuan dan bawa CV juga sih, interview dan tanpa disangka-sangka setelah interview 10 menit kemudian saya langsung disuruh mengajar. Hari itu juga? Hari itu juga. Jadi di saat ditawarkan 10 menit kemudian ditawarkan untuk mengajar? Ya mengajar saat itu ditawarkan untuk mengajar 3 kelas. Mengajarkan 3 kelas. Jadi 10 menit setelah selesai interview itu saya dikasih tahu kelasnya, langsung diperkenalkan di kelas tersebut. Saya langsung mengajar bahasa Inggris. Gimana itu experience mengajar pertama kali dari UPB? Itu campur aduk banget ya karena tahun memang 2019 berarti ya Mas ya? 2020 awal. 2020 awal. Ya. Itu campur aduk banget karena memang nggak ada persiapan, nggak tahu gimana caranya, materinya apa ya, tapi karena memang itu sebuah tantangan, akhirnya saya bawa enjoy aja dan akhirnya bawa kelas itu semenarik mungkin dan se-enjoy mungkin. Akhirnya ya kita membawalah dengan mahasiswa dengan perkenalan satu persatu seperti itu sih. Itu sebagai introduction-nya dan setelah itu saya mencoba mencari lebih dalam bagaimana cara mengajar, terus mencari tahu rencana pembelajaran seperti apa. Akhirnya mulai terbiasa sampai sekarang. Lalu sekarang berada home base-nya berarti di Prodi Kewirausahaan. Ya, alhamdulillah. Home base-nya di Prodi Kewirausahaan dan waktu itu progresnya cukup cepat karena 1 tahun setelah mengajar saya ditawarin untuk menjadi dosen tetap. Tapi karena disiplin ilmu saya di bidang manajemen, sedangkan waktu saya home base-nya di teknik informatika, akhirnya di hold dulu sampai nemu yang sesuai dengan pendidikan saya.
saya ingat banget di tahun 2021 ditawarin untuk home base itu ditahan, nunggu sampai akhirnya ada prodi kewirausahaan ini. Dan alhamdulillah 1 tahun mengajar sesuai dengan progresnya. 1 tahun saya mengajar di prodi kewirausahaan, baru kemarin banget setelah dapat NIDN 1 tahun mengajar, kemarin banget naik Jafung jadi asisten ahli. Sesuai dengan ini sih, maksudnya timetable-nya sih kalau misalnya Jafung 1 tahun, dan kemarin banget sih baru tahun 2023 Januari keluar dari asisten ahli. Berbicara tentang prodi kewirausahaan, apa sih Mas yang dipelajari di prodi kewirausahaan ini? Apa aja sih yang dipelajari gitu? Jadi di prodi kewirausahaan UPB ini mereka akan belajar mengenai bisnis atau mengenai entrepreneur atau businessman. Nah, di prodi kewirausahaan ini para mahasiswa itu akan dilatih untuk mencari sebuah peluang bisnis, dan juga mereka akan mencari sebuah konsep dan juga strategi yang bagus yang akan diterapkan untuk bisnis yang akan mereka jalankan. Baik itu bisnis yang baru atau yang akan dijalankan. Nah, untuk konsepnya sendiri, mereka tuh akan belajar mengenai bagaimana prosedur dalam pengelolaan sebuah bisnis. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, berinovasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas. Dengan inovasi dan kreativitas, diharapkan para mahasiswa ini dapat mengembangkan bisnisnya itu akan lebih maju lagi. Karena banyak sekali sekarang para anak muda ya yang pengen bisnis tapi tidak mempunyai basic dan background. Akhirnya ketika dia mempunyai bisnis, ya udah mungkin berjalan 1-2 bulan akhirnya hancur dan berakhir. Tetapi dengan adanya prodi kewirausahaan ini, para mahasiswa benar-benar dibimbing untuk bisa tadi tuh merencanakan, mempunyai ide, merancang serta melaksanakan bisnis itu tadi. Berarti di prodi kewirausahaan UPB nggak hanya memberikan teori, cuma benar. Mengajarkan implementasi berarti ya Mas. Lalu banyak pertanyaan seperti ini karena dulu saya juga sempat ngajar sih di mata kuliah kewirausahaan. Banyak pertanyaan seperti ini, Pak, saya punya ide, tapi saya nggak punya modal, saya nggak punya keberanian Pak untuk memulai. Apakah keberanian itu, bagaimana caranya step by stepnya diajarkan di prodi kewirausahaan? Benar. Jadi mahasiswa pada saat awal masuk pun sudah diajarkan bagaimana step awal, dasar-dasar dalam melakukan sebuah bisnis gitu kan, untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, dari step-step itu yang awalnya tidak percaya diri terkait modal dan sebagainya, kita berikan pengarahan agar minimal dia mempunyai karakter dulu atau niat yang kuat, tekad yang kuat. Karena zaman sekarang sudah ada perkembangan ilmu teknologi gitu kan. Kita tanpa harus ada modal pun kita sudah bisa jalan, sudah bisa bisnis gitu kan. Dengan cara misalnya mencari dropshipper dan lain sebagainya. Itu kan tanpa modal tuh. Yang penting ada niatnya terlebih dahulu. Nah, dengan niat itu baru kita coaching lagi. Nah, saat ini kan di prodi kewirausahaan juga ada inkubator bisnis. Di mana inkubator bisnis itu merupakan salah satu wadah atau tempat di mana tempat konsultasi para mahasiswa yang akan melakukan atau membuka bisnis ya. Jadi di coaching di situ nanti kita arahkan step by stepnya. Dia udah punya ide, kita arahkan dari step by step, kemudian bahkan kita salurkan juga ke stakeholder atau penyedia modal, karena memang saat ini prodi kewirausahaan juga sudah bekerja sama ke banyak stakeholder dan juga industri terkait, industri UMKM dan koperasi. Seperti itu. Itu kan terkait ya, banyaklah mahasiswa yang sudah punya ide, cuma banyak juga yang keinginan, wah gue pengen jadi entrepreneur, wah gue pengen jadi pengusaha, tapi gue nggak punya ide, gue nggak punya modal. Gimana ya caranya biar gue bisa jadi entrepreneur ya? Mungkin di prodi kewirausahaan akan membuka wawasannya ke arah sana, akan memberikan insight-insight baru itu, atau bagaimana nih di prodi kewirausahaan? Ada orang yang ingin jadi entrepreneur nih, dia lihat temennya nih, lihat temannya, wah dia sukses entrepreneur, wah gue juga pengen nih jadi entrepreneur, gue pengen juga jadi pengusaha. Cuma bingung mau usaha apa. Ketika sudah punya ide, wah gue bingung nih mau modal dari mana. Apakah bagi orang yang baru punya sekedar keinginan untuk menjadi entrepreneur, apakah gimana tuh dibimbingnya di prodi kewirausahaan? Ini yang menjadi nilai plus dari prodi kewirausahaan sih, di mana lingkungan di dalam kelas itu sangat mensupport sekali untuk kita melakukan
usaha atau menjadi entrepreneur, karena memang saat ini di lingkungan belajar mahasiswa itu sendiri itu sangat kompetitif. Kompetitif untuk apa? Kompetitif untuk para mahasiswa melakukan pembuatan usaha, karena memang rekan-rekannya gitu kan, teman-teman dalam satu kuliahnya itu beberapa sudah ada yang mempunyai usaha. Nah, sehingga jika dalam suatu lingkungan pembelajaran didominasi dengan orang-orang yang sudah punya usaha, maka otomatis akan menimbulkan keinginan untuk orang tersebut untuk memulai usahanya. Ya. Lingkungannya sangat bagus banget. Berarti lingkungan itu sangat ini ya, berarti ya, apalagi di prodi kewirausahaan ini lingkungannya mereka diarahkan untuk berwirausaha. Ya benar. Gitu ya, berwirausaha. Ya benar. Karena memang beberapa mahasiswa yang ada di prodi kewirausahaan itu sendiri, baik yang semester awal atau yang sudah berjalan, itu memang sudah mempunyai usaha yang sudah berjalan, dan alasan mereka untuk mengambil prodi kewirausahaan ini, mereka ingin mengembangkan usaha yang sudah berjalan ini menjadi lebih besar lagi. Okay. Nah, otomatis teman-teman yang sudah mempunyai usaha ini akan sharing ke teman-teman yang belum punya usaha. Okay. Dan dari sharing-sharing itulah akhirnya akan meningkatkan niat untuk melakukan wirausaha. Niat dan semangat. Plus ditambah lagi kita digembleng dengan pendidikan kewirausahaan. Okay. Otomatis niat udah ada pendidikan kewirausahaan, ya tinggal mengimplementasikan. Jadi kayak bahkan saya mengamati dari awal gitu, ada beberapa mahasiswa misalnya semester 1 nih, mereka belum mempunyai usaha, tetapi berjalan semester 2, semester 3, mereka sudah mulai berani untuk melakukan usaha gitu, untuk membuka usaha gitu. Jadi kayak misalnya semester 1 cuma 2 orang yang punya usaha, sekarang berjalan semester 2, semester 3 udah hampir sekitar 70%-nya udah punya usaha kayak gitu sih. Oke, yang sama-sama kita tahu juga bahwa di UPB ini kan kebanyakan karyawannya itu adalah karyawan, mahasiswanya itu adalah karyawan. Yes. Yang mana mereka fokus dengan kerjaannya. Dan sementara prodi kewirausahaan ini sebisa mungkin mengarahkan mahasiswanya untuk ayo buka lapangan kerja, ayo berwirausaha. Bagaimana sih kira-kira untuk membentuk pola pikir mahasiswa yang sudah nyaman misalnya ada? Karena saya pun dulu juga pekerja kantoran. Ya. Saya pun juga berwirausaha, juga sekarang jadi dosen. Banyak teman-teman saya dulu yang sudah nyaman, nggak mau ambil challenge baru untuk berusaha. Gitu. Pernah saya tanya, nggak mau ambil challenge baru untuk berusaha, nggak, udah nyaman. Hidup gue udah dijamin kok. Udah ada gaji tiap bulan segini, gue udah bisa bayar ini itu segala macam, udah cicilan ini itu segala macam, ngapain gue harus ambil resiko gitu. Bagaimana apalagi Mas Tio berasal dari kalangan praktisi juga ya, yang dan mengajar di prodi kewirausahaan. Bagaimana sih kira-kira membentuk pola pikir bahwa kewirausahaan itu bisa mengubah hidup lo, mengubah hidup lu loh, nggak kalau misalnya berani ngambil tantangan bisa ngubah hidup lu loh, nggak selamanya bekerja di kantor. Ini bukan untuk membanding-bandingkan kerja kantor dengan kewirausahaan ya, cuma sepengalaman, se-experience saya dulu, karena seperti itu ya, udah nyaman, gue udah enak dengan hidup gue yang sekarang, udah digaji tiap bulan segala macam. Nah, sementara kan apalagi UPB ini dengan tagline Entrepreneur University, harapannya mahasiswanya banyak yang jadi entrepreneur ya, terlepas mau dia sambil bekerja di perusahaan lalu jadi entrepreneur, atau fokus di entrepreneur, atau fokus di pekerjaannya di perusahaan sekarang. Bagaimana sih kira-kira membuka pola pikir, membuka wawasan bahwa entrepreneur ini is a good way to be sukses loh gitu. Yes. Oke. Untuk membuka pola pikir mereka, kita selalu tanamkan bahwa ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita akan sangat membantu gitu kan, membantu pemerintah dan juga negara untuk menanggulangi pengangguran. Iya, Bung Sandi itu lagi gencar-gencarnya tuh. Yeah. Pak Sandiaga Uno tuh lagi gencar-gencarnya tuh untuk peningkatan UMKM tuh. Ya, maka dari itu dengan mindset seperti itu akhirnya mereka berpikirlah gimana caranya untuk mempunyai peranan gitu kan, mempunyai andil dalam mengentaskan pengangguran itu sendiri. Karena memang saat ini juga banyak juga yang lulusan sarjana gitu kan masih belum bekerja gitu kan, sehingga dengan menjadi seorang entrepreneur minimal dia bisa menghidupi diri sendiri. Gitu, menghidupi diri sendiri. Apalagi saat ini karena tadi Bung Sandi itu lagi gencar terhadap UMKM, pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menyediakan dana gitu kan.
baik itu dana untuk UMKM ataupun untuk mahasiswa. Nah, saat ini pemerintah itu sendiri melalui program kreativitas di bidang kewirausahaan itu memberikan dana untuk para mahasiswa yang mempunyai proposal atau ide kewirausahaan yang paling baik. Nah, jika proposal itu dapat diterima, mereka akan mendapatkan pendanaan. Nah, sehingga dengan cara-cara seperti itu akan membuat mereka untuk bisa lebih maju gitu kan. Ditambah lagi ketika mereka masih kuliah, mereka sudah punya usaha. Jadi ketika mereka sudah selesai dari perkuliahan, mereka udah nggak takut lagi tentang nasibnya ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu sih, karena memang kita harus membentuk bahwa dengan menjadi seorang wirausaha tadi, kita akan mempunyai impact dan dampak untuk lingkungan sekitar. Minimal lingkungan sekitar dulu deh, bukan buat negara deh, yaitu menanggulangi pengangguran gitu kan. Dan yang selanjutnya adalah ya kita mencoba untuk memberi bekal bahwa menjadi seorang wirausaha itu nantinya akan membawa kepuasan tersendiri. Mungkin kalau tadi disampaikan bahwa kita kerja kantoran udah enak, udah nyaman, udah dijamin segala macam, tapi percayalah, setinggi-tingginya jabatan di sebuah perusahaan, endingnya itu adalah seorang wirausaha. Pasti akan ada masa pensiun. Nah, kebanyakan seorang wirausaha itu dimulai dari usia 40 tahun ke atas. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita masih muda kita mulai dari awal. Jadi pas usia 40 tahun ke atas yang harusnya kita udah nikmatin hidup segala macam, kita nggak usah riwuh-riwuh lagi gitu, nggak usah cari-cari lagi tempat untuk gimana kesana kemari. Jadi kita dimulai dari dari pinjaman bank, cari vendor segala macam. Jadi ada kepuasan tersendiri lah, karena memang ketika kita melaksanakan kewirausahaan ini di awal, apapun hasilnya, kalau misalnya usaha kita sendiri itu pasti akan sangat memuaskan. Entah itu ya pasti ada dua kemungkinan sih, antara berhasil atau gagal. Nah, itu mesti kemungkinan yang mungkin dihadapi. Kalau nggak berhasil ya gagal, kalau gagal ya coba lagi. Masa ya kita gagal 10 kali nggak ada berhasilnya, atau gagal 100 kali nggak ada berhasilnya gitu kan. Seperti itu sih. Jadi ada kepuasan tersendiri dari diri mahasiswa gitu. Oke, kita balik lagi ke prodi kewirausahaan. Kalau kuliah di UPB, prodi kewirausahaan, prospek kerjanya apa sih Mas? Kira-kira prospek kerjanya? Oke. Kalau misalnya memang entrepreneur udah jelas. Udah jelas. Selain entrepreneur ya, kira-kira apa nih prospek? Oke. Untuk prospeknya itu sendiri itu sangat banyak ya di bidang manajerial. Jadi yang pertama adalah untuk menjadi konsultan bisnis atau di bidang startup. Nah, selain itu juga tidak melulu soal kewirausahaan atau entrepreneur, berdasarkan atau berlandaskan ilmu yang sudah mereka dapatkan di perkuliahan itu, ilmu mereka itu sangat relevan banget untuk diterapkan di berbagai lini industri atau lini profesional. Seperti misalnya menjadi seorang finance, accounting, terus menjadi seorang marketing, terus menjadi seorang human research. Banyak sekali yang memang ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu bisa diterapkan di sebuah perusahaan. Kalau memang mahasiswa yang setelah lulus nggak pengen jadi wirausahawan, mereka juga bisa bekerja di sebuah perusahaan. Tapi harapannya sih tetap setelah lulus mereka dapat membuat usaha sendiri, seperti itu sih. Oke, berarti prodi UPB kewirausahaan bisa saya bilang sangat memfasilitasi lah ya bagi calon-calon mahasiswanya mau jadi wirausaha, mau melanjutkan karir di bidang manajerial. Berarti prodi kewirausahaan UPB sangat sangat membantu, sangat memfasilitasi. Jadi jangan ragu teman-teman untuk gabung ke prodi kewirausahaan UPB gitu. Apalagi kan UPB kan kampus megah ya, kampus megah dengan fasilitas lengkap, dengan biaya yang sangat terjangkau. Oke, mungkin terakhir pesan-pesan untuk teman-teman kita yang ada di rumah yang lagi nonton, pesan-pesan dari Mas Tio, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan nih ke teman-teman kita yang ada di rumah? Oke, untuk pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah ya, terutama yang ingin mencari tempat kuliah yang nyaman dan enak dan fasilitas lengkap, terus dengan kualitas yang bagus, jangan ragu-ragu untuk berkuliah di Universitas Pelita Bangsa, terutama untuk di prodi kewirausahaan. Karena dengan kalian berkuliah di prodi kewirausahaan, kalian benar-benar diarahkan
dibimbing sampai kalian mempunyai bisnis gitu, sampai kalian punya bisnis. Bahkan sebelum kalian lulus pun kalian sudah mempunyai bisnis. Alangkah kerennya kalau kalian masih muda tapi kalian sudah punya bisnis gitu kan. Anak zaman sekarang kan selalu mencoba hal yang baru ya, suka tantangan. Jadi ayo gabung ke Prodi Kewirausahaan UPB. Ayo gabung ke Prodi Kewirausahaan UPB. Oke, terima kasih banyak Mas Ya, Dio sudah sama-sama. mampir di podcast obrolan kantin UPB. Semoga kita sehat selalu, Amin. semoga UPB ini maju selalu. Mungkin itu aja yang dari kami untuk podcast obrolan kantin hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan kantin berikutnya dengan narasumber yang nggak kalah menarik. Yang pasti teman-teman jangan lupa subscribe YouTube Universitas Pelita Bangsa Official, jangan lupa subscribe, jangan lupa likes, apalagi jangan lupa share tuh semuanya kemana-mana.